Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita belajar pelayanan farmasi, masih di kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi dasar 3.1, menerapkan sistem manajemen dan organisasi apotik. Kemarin sudah belajar tentang sistem manajemennya, jadi secara umum, jadi hari ini kita akan belajar sistem manajemen di apotik. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu, apa itu apotik. Jadi, apotik ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya untuk kalian, untuk kita semua karena semua orang pasti pernah datang ke apotik untuk apa? Untuk beli obat. Oke. Jadi, apa sih definisi dari apotik? Jadi, apotik itu adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Jadi, apotek itu adalah tempatnya, apoteker itu adalah yang berpraktik di apotik gitu. Terus, apa itu manajemen apotik? Jadi, manajemen apotik adalah manajemen farmasi yang diterapkan di apotik. Nah, apotik juga perlu dilakukan manajemen. Karena untuk apa? Untuk mengelola obat-obat yang ada di apotik. Nah, kemudian yang ketiga ada manajemen obat. Jadi, manajemen obat ini adalah suatu kemampuan atau keterampilan untuk menyediakan obat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat penggunaan secara efisien dengan melaksanakan serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Jadi, obat itu juga butuh dilakukan manajemen. Untuk apa? Supaya pasien mendapatkan obat yang tepat. Tepat apa? Tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis. Nah, bagaimana supaya pasien bisa dapat obat yang tepat? Makanya itu kita butuh melakukan manajemen dan melalui kegiatan apa? Kegiatan ini dimulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan pelaporan seperti itu. Nah, mengapa obat perlu dilakukan manajemen? Tadi sudah sedikit Ibu singgung ya. Jadi alasannya kenapa obat perlu dilakukan manajemen. Yang pertama, karena obat mampu menyelamatkan jiwa dan kesehatan. Benar kan? Jadi kalau misalkan orang yang lagi sakit, itu perlu minum obat supaya apa? Supaya sembuh sakitnya kayak gitu. Terus yang kedua, obat merupakan bagian penghubung antara pasien dan pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, keberadaan obat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pasien terhadap suatu unit pelayanan kesehatan. Terus yang keempat, obat memiliki harga yang relatif mahal. Nah, dengan empat alasan ini, maka obat perlu dilakukan manajemen. Supaya apa? Supaya si pasien yang datang ke unit pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotik, dia mendapatkan obat yang tepat seperti definisi dari manajemen obat tadi kan, mendapatkan obat yang tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan manajemen obat. Nah, terus sekarang kita masuk ke tipe-tipe manajemen. Tipe-tipe manajemen ya, ada 6. Yang pertama adalah manajemen keuangan, yang kedua ada manajemen pembelian, yang ketiga manajemen penjualan, terus ada manajemen persediaan barang, manajemen pemasaran, dan manajemen khusus. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu dimulai dari manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan sendiri ini berhubungan dengan pengelolaan uang yang ada di suatu perusahaan. Nah, misalkan nih, Ibu ambil contoh lah manajemen keuangan yang ada di apotik. Nah, gimana sih melakukan manajemen keuangan? Jadi kita harus kelola uang yang masuk ke apotik dan uang yang keluar di apotik. Misalnya uang yang masuknya ini dari mana asalnya, terus jumlahnya berapa, kemudian jumlah uang yang dikeluarkan ini kapan, berapa, untuk apa. Nah, itu dilakukan manajemen keuangan. Nah, terus yang kedua ada manajemen pembelian. Jadi manajemen pembelian ini berhubungan dengan pembelian. Misalkan di apotik ini akan melakukan pembelian obat ke distributor A misalnya, atau ke PBFA. PBF udah tahu ya, pedagang besar farmasi. Nah, maka itu harus dilakukan manajemen. Jadi obat yang mau dibeli itu apa, berapa jumlah obat yang mau dibeli, kemudian obat yang dibeli itu dilihat juga obat yang mau dibeli itu
apakah obat tersebut laku di apotik. Kalau misalkan obat tersebut laku, berarti kita harus pesannya lebih banyak. Nah, makanya kita perlu lakukan manajemen pembelian. Kemudian di ini juga disesuaikan juga apakah keuangan di apotek itu cukup untuk membeli obat-obat tersebut. Nah, sehingga makanya kita perlu melakukan manajemen pembelian. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen penjualan. Jadi, apotik, misalnya Ibu ambil contoh apotik itu kan melakukan penjualan kan, penjualan obat, baik itu obat yang menggunakan resep maupun obat yang tidak menggunakan resep. Nah, manajemen penjualannya ini perlu kita lakukan juga manajemennya penjualan ini. Misalkan nih, apotik menjual secara tunai itu perlu dilakukan manajemen, atau apotik itu melakukan penjualan secara kredit, nah itu perlu dilakukan manajemennya seperti itu. Terus yang keempat adalah manajemen persediaan barang. Kalau manajemen persediaan barang ini sebenarnya ada hubungannya dengan manajemen pembelian. Nah, setelah beli obat, pastikan obat tersebut datang ke apotek, kemudian dia menjadi stok obat kan, atau obat yang tersedia. Nah, manajemen persediaan barang ini perlu kita lakukan, perlu kita kelola. Jadi persediaan barang di apotek itu perlu kita kelola. Jadi kan biasanya di apotek itu kan ada pengelolaan obat untuk ditaruh di gudang, kemudian terus apalagi ya, persediaan obat untuk racikan, kemudian obat-obat obat-obat bebas, obat-obat keras. Nah, itu perlu dilakukan manajemen persediaan barang. Terus yang keempat adalah, yang kelima, itu adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini berhubungan dengan pemasaran. Misalkan di apotek ini apotek baru nih, kan mau melakukan ini kan, pemasaran kan. Gimana sih tekniknya, bagaimana sih tekniknya, kemudian gimana sih cara promosinya untuk menarik pelanggan. Nah, itu adalah manajemen pemasaran. Terus yang terakhir ya adalah yang keenam adalah manajemen khusus. Kalau manajemen khusus ini biasanya kalau di apotek tersebut dia nggak cuma apotek aja nih, misalnya dia ada kliniknya, kemudian ada laboratoriumnya. Nah, itu juga itu namanya kan manajemen khusus. Ada laboratorium, kemudian misalkan dia ada klinik. Nah, itu perlu juga dilakukan manajemen.